Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoran, kembali lagi bersama saya Syarayanti dalam program Ngoran Ngobrol Ramadan. Ruang santai tapi bermakna untuk berbagi seputar inspirasi di bulan suci Ramadan. Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, Ramadan ini sering sekali disebut sebagai bulan untuk upgrade diri nih. Tapi pertanyaannya sekarang, upgrade diri seperti apa yang dimaksud? Apakah cuman upgrade ibadah selama 30 hari atau malah upgrade terkait dengan kebiasaan diri kita yang dilaksanakan dan diaktivitaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kebiasaan baik seperti apa sih yang harus kita upgrade selama di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk membahas kebiasaan baik ini saya tidak sendiri dan tentunya saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Al-Ustadz Aswad SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, lagi-lagi selalu dalam kondisi sehat walafiat atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Dan semoga selalu menjalankan aktivitas dengan baik. Amin, amin. Dan juga semoga Sobat Ngoran dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini. Amin. Baik, Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, di era sekarang nih Ustadz ya, di tengah notifikasi tidak berhenti, kemudian scroll TikTok tanpa batas, FOMO di mana-mana, ini menjadi sebuah tantangan di bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi kebiasaan pada generasi sekarang, bukan hanya di generasi Z nih Ustadz, tapi di generasi Alpha. Dan bahkan sudah menjalar ke emak-emak dan bapak-bapak ini sekarang ya. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan yang saat ini dilaksanakan oleh orang-orang di luar sana nih Ustadz. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih sebenarnya kita harus bertindak dan membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan, dan kebiasaan ini menjadi konsisten setelah di bulan suci Ramadan nih Ustadz. Baik, nah menurut Ustadz nih, kebiasaan baik apa sih sebenarnya yang paling urgen untuk dibangun generasi muda saat ini selama bulan suci Ramadan? Dan semoga juga kebiasaan-kebiasaan itu bisa berlanjut setelah bulan suci Ramadan. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngoran dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa lewat tema tentang membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi berangkat dari tema ini sesungguhnya bahwa apa yang mesti harus di-upgrade di bulan suci Ramadan, tentu sesungguhnya bahasa yang terbaik adalah apa yang mesti dimaksimalkan, dioptimalkan di Ramadan. Karena apa yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan itu, ketika memasuki fase Ramadan itu tingkat kualitasnya, perhatian kita itu memiliki atensi yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ini bulan bukan sembarang bulan, sengaja dihadirkan Allah untuk menjadi mega bonus buat kita yang beragama Islam. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa terjadinya proses yang disebut dengan distraksi, pengalihan perhatian terhadap apa yang menjadi familiar saat ini. Sebutlah misalnya dunia digitalisasi. Memang diakui bahwa salah satu yang membuat posisinya menjadi kendala besar, termasuk yang menjadi tantangan saat ini adalah adanya distraksi digital. Pengalihan orang untuk kecenderungannya ke media-media teknologi yang ada, mulai dari smartphone, medsos, games yang digandrungi oleh generasi Z saat ini, itu membuat mereka tidak lagi melirik yang bernuansa Islami untuk kemudian menjadi bahagian yang penting dalam hidup ini. Karena dinina bobokkan oleh teknologi yang ada. Jadi bukan hanya kalangan dari anak muda, bahkan seperti yang disampaikan tadi Mbak Sarah, sampai ke emak-emak
bahkan opak-opak juga sekalian sudah terlibat juga Iya. di dalam terjun di dalam dunia digitalisasi ini. Nah, tentu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kalau dibuat menjadi sistematis di dalam membentengi diri untuk kepada hal-hal seperti itu adalah membangun kebiasaan tentunya. Karena kalau boleh saya meminjam filosofi orang Bugis, mohon maaf ini, bahwa ada pernyataan filosofi Bugis mengatakan begini, lele bulu terlele abiasang, lelemu abiasangi abiasato papa lele. Artinya gunung itu bisa saja berpindah, kebiasaan bisa tidak pindah. Apa yang membuat kebiasaan itu kita berubah adalah ketika kita membiasakan. Jadi Allah bisa karena biasa. Jadi di situ startnya kita untuk memulai bahwa kapan kita mau menjadi luar biasa kalau tidak dibiasakan. Jadi harus ada bangunan yang kuat untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Intinya adalah berangkat dari cita-cita dan harapan lebih awal, lalu meminta petunjuk, bantuan dari Allah, bantu saya ya Allah. Kemudian kita berikhtiar atau action dalam hal ini. Jadi setelah ada planning, harus ada action, kemudian itu tadi dibantu dengan doa. Kemudian segala akumulasi yang sudah kita lakukan itu, urusan-urusan itu tawakal Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita tidak berdaya menghadapi kalau kita hanya mau menjalani sendiri. Nah, ketika kita sudah ada nawaitu seperti itu, Allah membackup kita, membantu, memberikan hidayah, kemudian diberi motivasi, kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga kita kemudian bisa tadi akhirnya pada keistiqomahan itu sampai kepada nilai-nilai konsistensi menjalankan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau misalnya bisa saya tambahkan sedikit lagi bahwa di dalam agama itu ada kebiasaan yang harus kita lakukan. Artinya begini, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra itu mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa sesungguhnya kalau kita melakukan kebaikan, pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, kapan kita melakukan satu bentuk perlakuan dosa atau kesalahan, keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali. biasnya itu akan kembali kepada diri sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti diberi reward, penghargaan, apresiasi oleh Allah. Dan begitu juga keburukan sekecil apapun yang kita buat pasti juga akan tetap senantiasa mendapat punishment atau hukuman dari Allah dalam bentuk dosa, kecuali kalau kita sempat melakukan yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu gambarannya. Iya, jadi Masya Allah ya, kalau kita bicara terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ingin dibentuk oleh generasi muda di bulan suci Ramadan ini memang sebenarnya sangat konkret ya Ustadz ya. Iya. Kalau kita bicara tentang kebiasaan-kebiasaan baik ini, karena memang sebenarnya bentuk kebiasaan baik ini seharusnya bukan hanya dibentuk di bulan suci Ramadan, namun di bulan-bulan biasa harusnya sudah terbentuk, karena ini adalah sebuah karakteristik yang dibangun untuk bagaimana kita meningkatkan etika kita dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi sosial juga ya Ustadz ya. Nah, kemudian nih Ustadz, di era sekarang ini kan anak muda pun banyak nih kena distraksi tadi seperti yang Ustadz katakan, banyak bahkan mungkin opa-opa dan oma-oma sudah terserang yang namanya penyakit digitalisasi. Iya, banyak yang sudah menggunakan FB Pro dan jadi segala aktivitas itu semua dikontenin nih Ustadz. Nah, dari media sosial ini juga sangat mempengaruhi generasi ini untuk bisa bergaya hidup instan. Kemudian kira-kira nih Ustadz, dengan hal-hal tersebut gitu, kira-kira kebiasaan apa yang paling penting sebenarnya ini Ustadz untuk dibentuk di bulan suci Ramadan ini? Karena mengingat generasi muda sekarang ini kan banyak terpengaruh oleh konten-konten yang sebenarnya itu belum ditahu apakah itu hanya hoax atau fakta. Nah, banyak juga generasi sekarang itu yang membangun kebiasaan dengan melihat konten-konten itu nih Ustadz. Nah, menurut Ustadz sendiri sebenarnya kebiasaan-kebiasaan baik seperti apa yang seharusnya dibangun oleh generasi muda saat ini? Silakan. Oke, Mbak Sarah ya, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang tentu
menjadi PR bagi kita semua untuk melihat fenomena ini yang menjadi bentuk keprihatinan kita. Apalagi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, untuk memaksimalkan itu kira-kira di usia-usia remaja seperti itu apa yang harus dia maksimalkan. Karena salah satu yang paling efektif itu berdakwah itu melalui media sosial. Maka itulah yang mesti dia sepakati dan membuat kumpulan-kumpulan sesama mereka yang kira-kira punya motivasi untuk ke situ dan perlu diajak.